kita berada di Temboro, tepatnya di Galeri Joko Tingkir Tangkil. Di mana di sini banyak sekali peninggalan Rasulullah yang sudah dicek keasliannya dan juga ada replika. Di antaranya ini adalah kiswa, yaitu kiswa di pintu ini tahun 2012 kiswa. Sementara di sini ada lafaz la ilaha illallah, kemudian qul huwallahu ahad. Ini letaknya di sini kalau di Ka'bah, pintu Ka'bah di sini pintu Ka'bah ya. Kemudian ini kiswa yang tadi di sebelah sana, ini dia. Sementara yang ini di sebelah sini nih kita lihat ini pintu masuk Ka'bah. Ini berada di sebelah kirinya, ini tulisannya surat Al-Ikhlas. Ini merupakan museum galeri yang ada di Temboro, dan ini benar-benar agar kita senantiasa bisa memberikan makna kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian yang selanjutnya ini adalah batu yang diceritakan dalam Al-Quran surah Al-Fil, yakni batu sijil. Batu yang dahulu dibawa oleh burung ababil yang dijatuhkan kepada pasukan Abraha yang akan menyerang Ka'bah. Jadi ini batu yang Allah ambil dari neraka kemudian dibawa oleh burung ababil. Dan banyak riwayat ketika dahulu akan dilemparkan kepada pasukan Abraha, maka setiap batu sudah mempunyai nama siapa yang akan terkena batu. Oh, sasarannya ya? Iya. Maka dari setiap batu tidak akan meleset. Ini beberapa batu dari batu yang masih yang sudah ditemukan masih utuh sampai sekarang, di antaranya ini. Dalam Mujizat Laboratorium di dalam batu ini masih terdapat serat-serat merahnya. Luarnya hitam. Sembarangan dia. Iya. Guru-guru kita di sini sering sampaikan, mudah-mudahan hanya di dunia saja kita melihat batu ini, karena ini kan batu yang diambil dari masyarakat. Amin. Silakan. Kemudian ini ada satu item yang sangat unik, harus satu-satu Pak lihatnya ya, satu-satu, karena ini kalau dilihat berbarengan tidak jelas. Lihatnya harus dari sini. Ini ada satu biji beras bertuliskan surah Al-Ikhlas, usianya sudah 100 tahun. Dibuat di Parsi yang sekarang namanya negara Iran. Mohon maaf Pak, saya bantu fotokan. Ya. Iya di sini enggak, di sini Pak. Kalau mau jelas Pak. Nah. Oh iya, oke. Alhamdulillah ini apa? Al-Ikhlas ya. Apa tadi ceritanya? Satu biji beras, di biji beras ini terdapat surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Baliknya lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Masyaallah. Udah diambil? Fotonya boleh diambil Pak. Kalau ini saya bantu. Ya. Ini di seluruh dunia cuma ada 3 biji beras. Di Temboro, di Terengganu Malaysia, yang satu safar keliling di Indonesia sekarang. Di mana ditemukan beras? Ini dibuat di Parsi, Iran. Oh, dibuat ya? Iya, dibuat. Ini satu biji beras. Beras Arab jadi agak panjang. Ya masuk. Ini pedang. Silakan Bapak. Kemudian ini adalah pedang Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala anhu. Khalid ya? Khalid bin Walid ya? Khalid bin Walid. Beliau adalah panglima perangnya baginda Rasulullah sampai zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dalam banyak riwayat beliau mempunyai kurang lebih ada 200-an pedang, dan banyak dari pedang beliau yang patah dalam peperangan, tapi beliau tidak pernah kalah. Ini salah satu yang masih utuh sampai sekarang. Berat bilahnya saja yang atas 4,5 kg.
Wow. Kayak mana sih kali itu sendiri orang kuatnya ya? Iya Pak. Kalau sama sarungnya sekitar 5,5. Cuman udah lepas. Kemarin ada ahli pembuat pedang dari Jawa Barat ke sini melihat jenis pedang seperti ini. Kata mereka, ini bilah seperti ini zaman sekarang sudah nggak ada. Ini memang zaman kuno katanya. Ahli pedang ya yang nyampaikan. Iya, ahli pedang. Tebal sekali. Ini? Oh panah. Kalau yang ini busur dan anak panah Sayyidina Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhu, gubernurnya Mesir. Ini dalam banyak riwayat, busur dan panah ini sudah dipakai 3 kali dalam peperangan. Kemudian anak panah yang Besi. tajam seperti ini, yang segitiga tajam ini untuk menembus dari baju besi yang seperti bunga itu untuk rantai. Dan ini ada lingkaran di ujung ini. Nah, ketika dalam peperangan untuk membuat suatu bunyi simbol, ketika akan dilepaskan nanti akan ditaruh satu benda di sini sama sahabat. Kalau dilepas maka akan bunyi untuk kode. Oh, Saya teknologi udah oke. 36 Pak. Iya. Kemudian ini adalah surban milik Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Surban ini yang diduga kuat dibawa beliau ketika perang Badar. Ali ya? Mau serbannya begini berat ya? Panjangnya sekitar 5 meteran. Terus kasih 5 meter minta 3 meter. Karena hitam kan perang. Oh besi. Iya. Ini? Ini pedang milik Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Oh Husain. Iya. Oh. Ini dahulu milik Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kemudian diberikan kepada Sayyidina Husain. Ini lebih ringan daripada pedangnya Sayyidina Khalid bin Walid. Untuk bilahnya saja beratnya 3,2 kg. Ini? Iya. Oh, lebih ringan ya? Iya, lebih ringan. Ini ada maksud tujuannya apa? Oh, iya. Jadi ini ada jual mata pisau. Ini untuk bisa mematahkan pedang lawan. Rasulullah. Oh ini. Ketika orang main pedang kemudian masuk di sini, kalau ini diputar dengan teknik maka pedangnya akan terlepas. Masya Allah batu pak. Asli ya. Iya. Kemudian yang ini tasbih dari tulang unta baginda Rasulullah SAW. Ini bukan tasbihnya Rasulullah, tetapi tasbih dari tulang untanya Rasulullah. Oh udah tulang yang untanya dia. Ya, baginda Rasulullah mempunyai unta. Ketika untanya sudah mati, tulangnya dibuat tasbih dan sebagian dibuat untuk wadah tempat menyimpan celak mata Sayyidatina Aisyah. Wih. Tanya ya. Ini tanah. Yang ini adalah tanah makom baginda Rasulullah SAW. Jadi bapak sekalian kalau sekarang ziarah ke makom Nabi maka tidak bisa melihat tanahnya, tertutup. Dan ini tanah makom yang diambil pada Kesultanan Utsmaniyah 1255 Hijriah. Jadi ini tanah yang di atas makomnya baginda Rasulullah SAW. Yang ini bekas wajah air zam-zam baginda Rasulullah SAW. Cuma ini antara tutup dengan kendinya. Ini sudah dirapatkan supaya tidak pecah. Ini bahannya apa ini? Batu. Dalam riwayat tidak diterangkan bahannya, Pak. Yang jelas disebutkan di riwayatnya ini terbuat dari bahan kalau dimasukkan air di dalamnya maka airnya tidak mudah habis. Siwak baginda Rasulullah, tata-tati baginda Kalau Rasulullah. dia dari sini. Yang ini korbannya baginda Rasulullah SAW yang bernama Al-Sajjad dari kayu al-alusi dan kayu putih.
Tongkatnya, tongkat Rasulullah. Tongkat Ya? Rasulullah. Sunnah memakai tongkat kalau sudah usia 40 tahun, Pak. Pasulkan pakai tongkat. Ini yang ini sebisa surban, sobekan surban dari baginda Rasulullah SAW. Baginda Rasulullah mempunyai surban panjangnya kurang lebih 5 meter. Ini sobekannya. Kemana-mana ya? Mana putih ada ya? Putih jadi mana ya? Kan putih. Itu biasa awal. Sebentar lagi kita akan memasuki ruangan yang paling khusus di galeri ini. Nanti di dalamnya terdapat item yang sudah tertulis bannernya ini. Ini bannernya kita taruh di luar karena biar di dalam fokus untuk melepas kerinduan pada baginda Rasulullah SAW. Bapak sekalian, nanti di kamar yang pertama ada kayu siwak baginda Rasulullah SAW. Kayu siwak ini semuanya artefak di sini sudah melalui uji laboratorium secara ilmiah yang ada di London. Yang mana kayu siwak ini ketika diteliti terdapat unsur-unsur langit yang tidak ada di bumi. Sehingga kayu siwak ini diduga kuat dibawa oleh baginda Rasulullah ketika melakukan perjalanan Isra wal Mi'raj. Kemudian sebelahnya nanti ada telapak kaki baginda Rasulullah SAW ketika pertama kali memasuki tanah Yaman. Tanah Yaman dengan negara Yaman yang sekarang di peta ini berbeda. Jadi dari Baitullah ke menuju rukun Yamani saja sudah disebut tanah Yaman. Kemudian ada terompah atau sandal baginda Rasulullah SAW, yang mana mungkin Bapak sekalian pernah mendengar di Topkapi Turki atau di Museum Mekah Madinah masih ada sandalnya Rasulullah. Memang betul, sekarang ini kurang lebih masih ada 80 pasang sandalnya baginda Rasulullah, masih terjaga turun-temurun sampai sekarang, salah satunya yang ada di museum ini. Kemudian ada darah bekam baginda Rasulullah SAW, yang mana ini darah dahulu pernah disimpan oleh sahabat dan terus dijaga sampai sekarang. Setiap sesuatu perkara yang keluar dari tubuh baginda Rasulullah, maka itu menjadi sesuatu yang direbutkan oleh para sahabat. Darah, keringat, rambut, termasuk nanti ada 3 helai jenggot baginda Rasulullah SAW. Baginda Rasulullah tidak mencukur habis jenggotnya, tetapi ketika sudah panjangnya melebihi 1 kepal tangan dirapikan. Maka hasil rapian ini yang dikumpulkan oleh para sahabat. Kemudian ada ekstra keringat baginda Rasulullah SAW yang dikumpulkan dari alas tidur baginda Rasulullah. Nanti Bapak akan melihat di dalamnya. Dan ada 3 helai rambut baginda Rasulullah SAW ketika beliau haji wada dan umroh selalu potong rambut, maka sisa dari potongannya itu yang diambil para sahabat. Di sekarang nih di seluruh dunia ada ratusan bahkan ribuan helaian rambut baginda Rasulullah. Termasuk beberapa di Indonesia ini yang punya, ada Opik punya beberapa helai. Terus di museum ini alhamdulillah ada 3 helai yang setiap tahunnya masih memanjang. Setiap tahun memanjang kurang lebih 0,47 mm. Oh, itu tumbuh terus ya? Iya. Kemudian nanti kamar yang terakhir ada jubah atau gamis milik Sayyidatina Fatimah, putri baginda Rasulullah SAW. Jubah nanti yang ada di ruangan sini adalah jubah lapis bagian paling luar. Jika Sayyidatina Fatimah memakai jubah, maka akan memakai beberapa lapis. Dan ini adalah lapisan yang paling luar, sehingga kalau dipakai tidak akan terlihat lekuk tubuhnya. Begitu mulianya beliau. Menjaga, ya? Sehingga nanti ketika akan melintasi sirat, maka seluruh malaikat dan jin akan menundukkan pandangannya. Itulah yang nanti akan menjadi pemimpin kaum wanita di surga. Sayyidatina Fatimah, putri baginda Rasulullah SAW. Maka Bapak sekalian, untuk ruangan yang ini, untuk menjaga adab-adab terhadap zatnya baginda Rasulullah, kita tidak perkenankan untuk mengambil gambar maupun video. Nanti kita di dalam fokus untuk memandang penuh dengan kerinduan, berbanyak sholawat, berbanyak doa. Mudah-mudahan ziarah Bapak bisa menjadi sebab kita dikumpulkan bersama baginda Rasulullah SAW. Kita masuk dengan adab, ucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah. Ini Imam Syafi'i. Boleh ya? Boleh, kalau di luar ini boleh diambil foto, boleh diambil. Boleh. Sorban Imam Syafi'i terbuat dari kain kapas. Sama 5 meter juga. Dalam riwayat tidak disebutkan. Kemudian topinya masih asli ya? iya, Agak sekali.
Siapa? Imam Al-Ghazali? Iya, ini tongkat Al-Imam Al-Ghazali, pengarang kitab Ihya Ulumuddin, Populer ya. kitab tasawufnya orang Islam ya. Tongkat ini dahulu dimiliki oleh Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, kemudian diwariskan kepada sahabat, kemudian tabi'in sampai di Al-Imam Al-Ghazali. Dililit ya, dililit. Jadi kalau udah di atas 40 Sunnah pakai tongkat. pakai tongkat. Meskipun itu sehat kan. Nah, sehat. Nah, Bapak jalan niat menghidupkan sunnah, Iya, maka setiap langkahnya dapat pahala. Ada kejayaan. Nah, betul. Ya kan? Setiap sunnah itu ada kejayaan. Betul. Pak. Man ayat sunnati fakot ahada. Wa man akan nama rizal. Tongkat yang simpan tongkat. Tapi dalamnya mau langsung jauh. Allah. Silakan Pak. Ini ada wadah obat milik Sayyidatina Khadijah yang sebelah kanan. Khadijah? Iya. Ini wadah obat milik Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, dan juga ini dipakai untuk menyimpan obatnya Rasulullah SAW. Ini Khadijah ini sayang kepada Rasulullah. Kemudian yang sebelah kiri ini wadah susu milik Sayyidatina Fatimah. Ini digunakan untuk menyimpan susu di keluarganya beliau, termasuk Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain radhiyallahu anhum mengambil susu dari wadah ini. Ini salah satu di antara wadahnya yang masih utuh. Tuh Khadijah, cari Khadijah. Khusus replika Bapak sekalian. Oh, replika ya? Iya. Yang kanan kiri ini yang tidak ada kacanya ini replika. Di atasnya dikasih keterangan replika. Ini tidak ada pelindung kaca jadi bisa dipegang. Ini replika pedang Rasulullah yang bernama Al-Ma'thur. Ini yang asli ada di Museum Topkapi Turki. Ini dibuat persis mendekati seperti Iya, aslinya. iya. Cuma untuk beratnya tidak. Enggak ya? Iya. Cuma contoh replika. Berarti pedang Rasulullah lebih kecil dibanding yang Untuk aslinya ukurannya di Turki kita, kalau saya sendiri belum pernah ke sana jadi belum tahu. Kalau dibanding dengan yang sebelah itu kan memang asli. Dan yang sebelah sini ada replika musuh panah bernama Rasulullah. Siapa punya ini? Rasulullah. Oh, Rasulullah. Iya, ini replika yang di sini pedang dan busur panah milik Rasulullah. Nanti yang di ujung milik Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Baginda Rasulullah mempunyai kurang lebih 9 busur dan anak panah. Ini salah satu di antaranya. Ya, ini replika pedang Rasulullah yang bernama Al-Qadhi. Kalau Bapak sekalian mau pegang, silakan. Silakan. Belum perjalanan untuk